Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari asuransi. Jadi, asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, penanggung perusahaan asuransi dan tertanggungnya nasabah, di mana tertanggungnya pembayaran sejumlah premi dan sebagai gantinya penanggung memberikan jaminan perlindungan atas risiko atau yang mungkin terjadi di masa depan. Sederhananya asuransi itu kayak cara untuk mengalihkan risiko dari pihak individu atau perusahaan kepada pihak asuransi kalau suatu kerugian atau kejadian yang diasuransikan benar-benar terjadi, misalkan kayak kecelakaan, kebakaran, atau mengalami kerugian yang besar. Jadi perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi atau manfaat sesuai kesepakatan pada polis asuransi. Jadi itulah guys pengertian dari asuransi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah asuransi. Jadi, asuransi itu sudah ada sejak zaman kuno ketika pedagang di Babilonia dan Tiongkok membagi risiko supaya tidak rugi besar kalau barangnya hilang. Lalu di abad ke-14, Italia mengenal asuransi laut untuk kapal dagang. Setelah kebakaran besar di London tahun 1666, lahirlah asuransi kebakaran dan Lloyd's of London pada 1688 menjadi pusat asuransi dunia. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu sejarah. Di Indonesia, asuransi masuk lewat Belanda dengan berdirinya Nilmij atau NILLMIJ pada tahun 1859. Nilmij adalah singkatan dari Nederlandse Indische Levensverzekering en Levensverzekering Maatschappij, yang berarti perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun Hindia Belanda. Perusahaan ini menjadi cikal bakal Jiwaraya. Seiring waktu, asuransi di Indonesia terus berkembang dan kini mencakup berbagai bidang seperti jiwa, kesehatan, kendaraan, rumah, dan perjalanan. Terima kasih. Ini saya akan membahas mengenai materi penggolongan asuransi. Ya, secara umum asuransi dapat digolongkan berdasarkan penggolongan objek yang diasuransikan, bentuk penyelenggaraan dan sifat operasionalnya. Dan yang pertama itu berdasarkan objek yang diasuransikan. Objek yang diasuransikan itu ada 4. Yang pertama asuransi jiwa, asuransi kerugian atau general insurance. Yang ketiga ada asuransi sosial, dan yang terakhir asuransi kredit dan peminjaman dan penjaminan. Yang kedua yaitu berdasarkan penyelenggaraan. Itu ada 3. Yang pertama asuransi komersial, yang dimana dikelola perusahaan swasta untuk mencari keuntungan. Yang kedua asuransi sosial, yang yaitu dikelola oleh negara atau pemerintah dengan tujuan perlindungan sosial. Dan yang terakhir asuransi wajib, yaitu harus diikuti oleh masyarakat tertentu sesuai regulasi. Misalnya asuransi kendaraan bermotor wajib di beberapa negara. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan sifat operasional. Yang pertama asuransi konvensional, itu sistem tradisional dari premi kemudian dana perusahaan yang akan diklaim oleh perusahaan tersebut. Dan yang kedua yaitu asuransi syariah, itu berdasarkan prinsip tolong menolong dan dana terbaru. Yang kedua itu bebas dari unsur riba, garar, dan maksud. Terima kasih. Nah, jadi di sini saya akan membahas sedikit apa itu usaha asuransi. Nah, usaha asuransi adalah kegiatan menghimpun dana masyarakat melalui asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian, kehilangan atau kematian pada individu atau bisnis yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 di Indonesia. Usaha ini mencakup perusahaan asuransi jiwa,
asuransi kerugian, reasuransi, serta jasa penunjang seperti keperantaraan dan penilaian kerugian. Nah, yang pertama, perlindungan terhadap resiko. Usaha perasuransian bertujuan untuk memberi perlindungan finansial dari risiko yang tidak pasti, seperti kerugian, kerusakan, kematian, atau tanggung jawab hukum. Yang kedua, penghimpunan dana masyarakat. Perusahaan asuransi mengumpulkan premi dari nasabah untuk membentuk dana yang akan digunakan untuk membayar klaim ketika resiko yang dipertanggungkan itu terjadi. Yang terakhir, ketiga, peran dalam pembangunan. Nah, industri perasuransian berperan penting dalam pembangunan nasional dengan menjadi sumber dana pembangunan melalui pemupukan dana jangka panjang. Nah, di sini ada 4 jenis asuransi, jenis usaha perasuransian, yaitu yang pertama, perusahaan asuransi jiwa, memberikan perlindungan terhadap risiko yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang, seperti asuransi jiwa berjangka dan asuransi jiwa seumur hidup. Yang kedua, perusahaan asuransi kerugian, memberikan penggantian atas kerugian, kerusakan, biaya, atau tanggung jawab hukum yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, seperti asuransi kendaraan atau asuransi bisnis. Yang ketiga, perusahaan reasuransi, perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan ulang atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Nah, yang terakhir, keempat, jasa penunjang usaha asuransi, jasa yang mendukung kegiatan asuransi seperti jasa keperantaraan atau agen, penilaian kerugian, dan jasa aktuaris. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih manfaat dari asuransi. Nah, manfaat utama asuransi adalah yang pertama, perlindungan finansial, yang kedua, ketenangan pikiran, dan yang ketiga, pengelolaan risiko. Di sini saya akan menjelaskan dari manfaat yang pertama, yaitu perlindungan finansial, termasuk apa saja sih. Lalu di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, mencegah kerugian besar. Asuransi melindungi Anda dari beban keuangan yang besar akibat kejadian tak terduga seperti sakit yang membutuhkan biaya medis yang tinggi atau kecelakaan. Lalu yang kedua, mengganti pendapatan yang hilang. Asuransi jiwa misalnya dapat memberikan santunan kepada keluarga jika pencari nafkah meninggal dunia, sehingga mereka tetap dapat melanjutkan hidup tanpa ketekanan keuangan. Lalu yang ketiga, melindungi aset dan masa depan. Asuransi dapat membantu melindungi aset pribadi dan memastikan dana untuk tujuan masa depan, seperti dana pensiun atau pendidikan tetap aman dari risiko. Lalu manfaat yang kedua, ketenangan pikiran, termasuk yang pertama, meredakan kekhawatiran. Dengan memiliki asuransi, Anda tidak perlu lagi cemas memikirkan biaya besar yang mungkin timbul di masa depan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan mental Anda. Lalu yang kedua, kita dapat merasakan lebih aman. Memiliki polis asuransi yang sesuai akan memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bahwa Anda dan keluarga Anda telah terlindungi dari berbagai risiko. Lalu kita masuk ke manfaat yang ketiga, yaitu pengelolaan risiko. Nah, di sini yang pertama yaitu transfer risiko. Fungsi fundamental asuransi adalah mengalihkan sebagian atau seluruh risiko finansial kepada perusahaan asuransi melalui pembayaran premi. Lalu yang kedua, memastikan kepastian. Asuransi membantu mencegah konsekuensi finansial dari kejadian yang tidak pasti menjadi lebih pasti, mengurangi ketidakpastian akibat kerugian di masa depan. Nah, di sini ada manfaat tambahan dari asuransi, yaitu yang pertama, perencanaan keuangan jangka panjang. Beberapa jenis asuransi seperti asuransi unit link dapat berfungsi sebagai instrumen investasi dan tabungan untuk tujuan jangka panjang, seperti pensiun atau pendidikan anak. Lalu yang kedua, akses ke layanan penting. Asuransi kesehatan juga dapat memberikan akses lebih mudah ke layanan medis yang dibutuhkan tanpa harus menanggung biaya penuh. Saya akan menjelaskan risiko usaha asuransi yang merujuk pada kerugian finansial yang mungkin terjadi di masa depan dan bersifat tidak pasti
seperti kematian, cacat, kerusakan properti, atau gangguan bisnis yang kemudian dapat ditransfer kepada perusahaan asuransi melalui pembayaran premi. Perusahaan asuransi menanggung risiko-risiko tertentu, terutama risiko murni yang menyebabkan kerugian jika terjadi dan tidak memberikan keuntungan bila tidak terjadi, seperti kerusakan properti atau kecelakaan. Jenis-jenis risiko yang dapat diasuransikan, yang pertama adalah risiko murni, yang kedua risiko kerugian fisik, yang ketiga risiko terhadap jiwa dan kesehatan, yang keempat risiko bisnis. Risiko yang tidak dapat diasuransikan, risiko spekulatif, yang kedua perbuatan melawan kepentingan umum, yang ketiga denda pelanggaran peraturan. Saatnya sudah ajukan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.